wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Kemarin sampai poin yang keempat. Jadi pertama, mereka melazimi jalan Rasul dalam kehidupannya dan jalan para sahabat sepeninggal beliau. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, kembali kepada ucapan Allah dan Rasul ketika terjadi perselisihan. Kemudian yang ketiga, tidak lancang terhadap Allah dan Rasul. Jadi mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam perkara-perkara agama, tidak lancang. Kemudian yang keempatnya, ta'tabiru tauhida. Golongan yang selamat itu memperhatikan tauhid. Kemarin sudah kita baca. Poin yang kelima, golongan yang selamat itu yuhyuna sunanar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim. Golongan yang selamat itu sifat mereka menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Sunnah-sunnah di sini maksudnya adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaitannya ibadah, mereka ketika beribadah menghidupkan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam perilaku, dalam etika, dalam adab, dalam kehidupan mereka, ciri golongan yang selamat itu menghidupkan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau seorang pengen masuk dalam golongan yang selamat, sifati untuk menjadikan syariat Nabi SAW dalam ibadah, etika, perilaku, dan semua sisi kehidupan kita. Nanti kita akan termasuk golongan yang selamat. Fa'asbahu ghuraba'a baina qaumihim. Sehingga akhirnya nanti mereka itu menjadi orang-orang yang asing di tengah-tengah kaum mereka. Kama ahbara anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul telah menghabarkan tentang mereka dengan mengatakan innal islama bada'a ghoriba wa sayaudu ghoriba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam awal kali muncul asing. Jadi Islam itu awal kali muncul asing. Ajak sholat, ngajak sedekah, ngajak beribadah kepada Allah semata, tidak berbuat syirik, nyambung silaturahmi. Awal kali muncul, iki apa neh itu? Dianggap asing. Sehingga diselisihi, ditentang. Bahkan ketika Nabi awal kali berdakwah kepada tauhid, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Mereka faham kalau sudah mengucap la ilaha illallah, ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah. Apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida in hadala syai'un ujab. Mosok sesembahan yang banyak itu cuman dijadikan satu? Aneh ini. Mereka menganggap asing. Islam muncul asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Maksudnya kembali kepada asing itu ketika nanti di satu zaman tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mereka tinggalkan. Sudah mereka tinggalkan. Lah orang yang berupaya menghidupkan tuntunan Rasul dianggap asing. Ki model apa iki? Ini model apa? Ya, cuman tubalil ghuraba. Beruntung orang-orang yang asing. Golongan yang selamat menghidupkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti para ulama ketika menjelaskan kandungan hadis ini, kalau dengan bahasa yang ringkas,
Golongan yang selamat itu kokoh, istiqomah di atas agama walaupun kondisi rusak. Umumnya masyarakat syirik, dia nggak ikut. Umumnya masyarakat amalannya nggak ada contoh, dia nggak ikut. Umumnya masyarakat itu maksiat, dia tetap di atas ketaatan. Itu kalau dengan ringkasan. Tapi nanti kalau dalam bahasa yang lain dalam hadis, humul ladzina yuslihun idza fasadan nas wa yuhyuna ma amatahun nasu minas sunnah. Ciri golongan yang selamat itu sifat mereka mengadakan perbaikan ketika manusia rusak. Orang kalau orang rusak kondisinya, dia ngadakan perbaikan, kelihatan aneh. Gur kowe tok itu, sini itu biasanya seperti ini, hanya kamu. Nanti kelihatan aneh. Yang kedua, menghidupkan apa yang manusia matikan dari sunnah. Sunnah-sunnah yang dimatikan itu dihidupkan kembali. Sehingga orang, wah, model apa nah ini. Ini sifat golongan yang selamat. Saudara yang saya hormati, poin yang kelima. Poin yang keenam, la tata'asabu illa li kalamillahi wa kalami rasulil maksum alladzi la yantiqu anil hawa. Sifat golongan yang selamat itu tidak ta'assub, tidak fanatik, kecuali hanya kepada ucapan Allah dan Rasulnya yang maksum. Yang Rasulnya itu la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha, tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi wahyu. Ini saudara yang saya hormati, poin yang keenam. Sehingga nanti kalau ada ayat, kemudian ada pendapat berbeda dengan makna ayat, lebih milih ayat. Lebih milih ayat. Kalau ada hadis, yang hadisnya itu sahih, ada pendapat ulama besar misalkan, tapi menyelisih hadis yang sahih tadi, lebih memilih hadis. Ini saudara yang saya hormati, golongan yang selamat. Amma ghairuhu minal bashar mahma alat rutbatuhu. Adapun selain Rasul dari kalangan manusia, walaupun tinggi kedudukannya, itu pasti terjatuh dalam kesalahan. Kata Nabi SAW, kulu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Semua anak Adam itu pasti terjatuh dalam kesalahan. Nggak ada selain Nabi kita Muhammad SAW yang tidak terjatuh dalam kesalahan. Kalau dulu ada itu ketika belajar akidah kepada guru itu, beliau kisahkan ada seorang ulama besar, ahli akidah, itu membawakan ayat, itu pun ayat yang umum dipakai dalil khusus. Padahal ulamanya ahli, itu mungkin itu sangat mungkin, karena manusia tetap tidak akan lepas dari kesalahan. Setiap anak Adam khata, banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu orang yang bertobat. Poin yang keenam, jalan golongan yang selamat itu ta'assub hanya kepada ucapan Allah dan Rasulnya. Mari berupa untuk mensifati. Kalau ada misalkan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat ada sekian akwal, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Itu coba mana yang sesuai dengan Allah dan Rasul, itu yang kita pegangi dengan kuat. Yang kita pegangi dengan kuat. Itu sifat golongan yang selamat. Yang ketujuh, al-firqatun najiyah hum ahlul hadis alladzina qala Rasulullah SAW fihim. Golongan yang selamat itu ahlul hadis. Siapa ahlul hadis? Ahlul hadis itu yang memperhatikan hadis, sisi kesahihan, kemudian sisi maknanya, sisi pengamalannya, sisi pengajarannya. Itu disebut ahlul hadis. Disebut ahlul hadis. Nah, golongan yang selamat itu mereka ahlul hadis. Sebagaimana Nabi SAW katakan tentang mereka, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man hadalahum hatta ya'ti amrullah. Riwayat Muslim. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang nampak di atas kebenaran. Siapa yang nampak di atas kebenaran? Ahlul hadis. Karena ahlul hadis itu
ucapan, keyakinan, amalan, sikap, adab, semuanya itu disesuaikan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nampak di atas kebenaran, tidak memberikan madarat kepada mereka orang yang menyelisih mereka. Walaupun dicemooh, dicaci, kalau bahasa kita ora gigrek, tidak akan memberikan madarat sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Lah, siapa mereka ini? Ahlul hadis. Nanti para ulama, in lam yakun ahlul hadis fala adri manhum. Kalau bukan ahlul hadis, saya nggak tahu itu siapa mereka. Saya tidak tahu siapa mereka. Ya, makanya ahlul hadis hum ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasuhu sahibu. Ahlul hadis itu adalah keluarga Nabi. Walaupun jiwa mereka itu tidak menemani Nabi, tapi jiwa-jiwa, nafas-nafas mereka itu menyertai Rasul. Artinya apa yang dalam dirinya itu mencerminkan apa yang Rasul SAW ajarkan. Poin yang ketujuh, kalau pengen seseorang masuk golongan yang selamat, maka tancapkan dalam dirinya, berikan warna dalam dirinya, kasih celupan dalam dirinya, itu dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya, ucapan, perbuatan, sikap itu diupayakan untuk mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang ketujuh. Poin yang ke-8, golongan yang selamat itu tahtarimul al-a'immatal mujtahidin. Mereka menghormati imam-imam mujtahid. Kenapa kok imam mujtahid itu harus kita hormati? Karena imam mujtahid itu kalau mereka benar pahalanya 2, kalau mereka salah dapat pahala. Pelakunya tidak boleh dicela, kemudian pendapat yang salah tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ciri khusus mereka, memuliakan imam-imam mujtahid. Tapi wala tata'assabu liwahidin minhum, enggak ta'assub kepada salah satu dari mereka. Ini yang membedakan selain Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah memuliakan imam mujtahid, yang kedua tidak ta'assub. Kalau ahli bid'ah itu melecehkan. Imam-imam mujtahid itu dilecehkan. Bahkan mereka itu berani lancang mencela para ulama. Kalau sekarang, ulama buku tok. Ya, jadi cuman pegangnya buku tok. Ulama haid dan nifas. Ulama yang tidak mengetahui tentang realita, tidak tahu dunia luar. Itu kebencian mereka seperti itu. Ya, apalagi kalau mereka memberikan fatwa, yang fatwa itu bersumber dari ijtihadiyah, tidak cocok dengan mereka. Wah, sudah. Ya, kayak ada misalkan seorang ulama berfatwa, seorang yang berpuasa itu onani tidak batal puasanya. Itu langsung, wah, dilecehkan. Padahal ijtihad. Kalau ijtihad itu salah, dapat 1 pahala, nggak boleh diikuti, nggak boleh dicela mujtahidnya. Ya, ini jalan Ahlus Sunnah. Tidak tahassub kepada salah satu dari mereka. Coba bandingkan dengan ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah itu pokoknya fanatiknya kepada, jangankan kok sekelas imam, bukan imam lah, yang mereka anggap tokoh, wis pokoknya mati urip. Jadi ketika apa yang disampaikan oleh gurunya itu tidak dipandang sesuai dengan kebenaran apa enggak, pokoknya pegang teguh dengan kuat. Mereka ta'assub fanatik kepada salah satu dari, ya ini, kepada imam mujtahidin. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Makanya kamu, biasa kalau secara fikih Hambali, tapi kadang kenapa pakai pendapat Syafi'i? Barangkali menurut dalil yang dipahami, oh lebih kuat Syafi'i, karena yang diikuti dalil. Ya, kamu Syafi'i, tapi kenapa kok mengikuti pendapatnya Imam Malik? Karena barangkali satu perkara, pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Malik lebih mencocoki dalil pendapatnya Imam Malik. Ini sifat yang kedua. Bal ta'hudul fiqha minal Qur'ani wal ahadisi sahihati. Bahkan mereka ambil fikih dari Quran dan hadis. Wa min aqwalihim jami'ah, dari pendapat mereka semuanya.
Semuanya diambil, bukan pokoknya kudu Syafi'i. Selain Syafi'i ora, enggak. Pokoknya kudu Hambali, selain Hambali enggak. Tapi idza wafaqal hadis sahiha, selama mencocoki hadis yang sahih. Itu pendapat mereka ambil. Dan ini wahada muwafiqun li kalamihim. Ini mencocoki ucapan mereka. Jadi kalau cocok dengan Quran dan hadis dipakai. Iya. Dan ucapan mereka sendiri itu ausu atba'ahum an yahudu bil hadis sahih. Wa yatruku kulla qaulin yuhalifuhu. Mereka sendiri memberikan wasiat. Ya, pengikutnya itu dikasih wasiat mengambil hadis yang sahih. Kemudian meninggalkan setiap ucapan yang menyelisih hadis yang sahih. Kalau ada hadis sahih, itu pendapatku. Kalau pendapatku menyelisih hadis sahih, itu lemparkan ke tembok. Setiap kita ucapan pendapatnya boleh diterima, boleh ditolak, kecuali penghuni kubur yang dimaksudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saudara yang saya hormati, poin yang ke-8. Sifat golongan yang selamat memuliakan imam mujtahid, tapi nggak ta'assub. Nggak ta'assub. Karena golongan yang selamat itu sudah disampaikan ta'assubnya hanya kepada Allah dan Rasul. Kalau pendapat mereka cocok sesuai dengan Allah dan Rasul, mereka pakai. Mereka pakai. Ini poin yang ke-8. Bedanya dengan ahli bid'ah, mereka tidak menghormati para imam, melecehkan. Sampai nanti ada ucapan ulama, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil asar. Ciri ahli bid'ah itu mencela, meremehkan, melecehkan ahlul asar. Ya, ulama dari kalangan ahlul hadis ngenyek. Kayak Syalbani punya pendapat mungkin kurang dikuatkan, wah sudah, jadi bahan perolokan. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini poin yang ke-8. Poin yang ke-9 sekarang. Golongan yang selamat itu ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, itu ciri golongan yang selamat. Bukan kono-kono kene-kene. Kan ada di negeri kita itu satu kelompok nggak mau amar ma'ruf nahi munkar. Nanti kalau masuk masjid, biasanya keliling-keliling masjid, ngejai neng masjid. Itu begitu sampai di masjid, kami tidak akan berbicara tentang perselisihan dan perbedaan. Ya terus piye nang Quran? Quran itu kalau ada perselisihan kembalikan kepada dalil. Tapi kami nggak akan bicara perselisihan. Wih jenenge mana ini Quran? Iya. Ada kemungkaran. Wow, nanti kalau diingkari jadi rame. Kemudian didiamkan. Bahaya ini. Bahaya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk prinsip agama. Termasuk pembuktian iman. Orang mukmin mesti itu. Mesti amar ma'ruf nahi mungkar. Mukmin itu ketika melihat kemungkaran merubah dengan tangan, nggak mampu dengan lisan, nggak mampu dengan hati. Merubah mungkar dengan hati, fadzalika adhaful iman. Selemah-lemah iman. Kalau mengingkari dengan hati itu selemah-lemah iman, berarti kalau tidak ada pengingkaran dari hati, dikhawatirkan nggak ada iman. Tidak ada keimanan. Lah ini saudara yang saya hormati, ciri yang ke-9 itu amar ma'ruf nahi mungkar. Fahiya tunkiru turuqal mubtadi'ata wal ahzabal hadamata allati faraqatil ummah. Yakni mengingkari jalan ahli bid'ah, kelompok-kelompok yang menghancurkan, yang itu mencerai-beraikan umat. Kenapa kok disebutkan contoh yang pertama seperti itu? Karena kemungkaran yang paling rusak itu adalah tadi jalan-jalan bid'ah. Kesirikan munculnya dari situ. Kebid'ahan munculnya dari situ. Nah, itu pertama kali. Itu diingkari. Ya diingkari. Ya, demikian pula diingkari yang itu mencerai-beraikan umat, membuat bid'ah dalam agama, waqta'adat an sunnatir rasul wa ashabihi, menjauhkan dari sunnah Rasul dan para sahabat. Poin yang ke-9. Sifat golongan yang selamat itu amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun resikonya memang berat. Makanya jangan heran kalau jalan Ahlussunnah wal Jamaah itu dikeruyuk dari segala penjuru. Sing sufi, sing kuburiyun, kemudian sing aklaniyun. Iya, semuanya itu ngeruyuk. Pokoknya iki golongan iki ya Wahabi iki cerewet ini.
Kabeh disalah-salahke. Lah kalau memang mungkar, kenapa nggak diingkari? Mungkar itu harus tetap diingkari, walaupun kemungkaran itu sudah menjadi budaya. Sudah menjadi budaya. Ini yang ke-9. Kemudian poin yang ke-10. Golongan yang selamat itu tada'ul muslimina ayakunu minal mutamassikina bisunnatir rasul wa ashabihi hatta yuktaba lahumun nasru wa hatta yadkhulu al jannata bi fadlillahi wa syafaati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba'da idnihi. Ya, azza wa jalla. Ciri atau sifat jalan golongan selamat itu menyeru muslim berpegang dengan sunnah Rasul dan para sahabat. Ya, poin ngajaannya ayo mengikuti Rasul dan para sahabat. Kalau bahasa yang terkenal di masa sekarang, Quran hadis dengan pemahaman salafus saleh. Dengan pemahaman salafus saleh. Quran hadis. Hadis berarti Nabi. Quran berarti kembalinya juga apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Salafus saleh itu jalan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, sehingga nanti ditulis, ditetapkan kepada mereka pertolongan. Mereka mendapatkan pertolongan. Mereka masuk ke dalam jannah dengan karunia Allah. Jadi masuk jannah itu dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syafaat Rasul setelah Allah kasih izin. Karena Rasul itu bisa memberikan syafaat. Kalau Rasul dikasih izin, yang disyafaati itu diridhoi, diizini, kemudian Rasul punya izin untuk mensyafaati. Poin yang ke-10. Jadi dakwah untuk berpegang teguh dengan jalan Rasul dan para sahabat. Poin 11. Golongan yang selamat itu tunkirul qawaninal wada'iyata allati hiya min wada'il bashar limuhalafatihim hukmul Islam tada'u ila tahkimi kitabillahi alladhi anzalahullahu li sa'adatil bashar fid dunya wal akhirah. Apa yang ke-11-nya? Mengingkari undang-undang buatan. Yang undang-undang buatan itu diletakkan oleh manusia. Menyelisihi hukum Islam. Jadi kalau ada aturan yang menyelisih aturan Islam, mereka ingkari. Mereka ingkari. Kan aturan itu ada 3. 1, aturan syariat harus kembali kepada Quran dan hadis. Yang kedua, itu aturan yang bersifat duniawi. Kalau aturan yang bersifat duniawi, selama tidak menyelisih syariat, maka kita itu diperbolehkan. Aturan misalkan apalah, tentang jalan, tentang irigasi, apalah, selama tidak menyelisih syariat, yang penting membawa kemaslahatan. Yang ketiga, aturan yang menyelisih hukum Islam, jalan golongan yang selamat, mereka ingkari. Ya, mereka menyeru, ayo kita berhukum dengan kitab Allah yang Allah turunkan untuk kebahagiaan manusia dunia akhirat. Apa mungkin manusia akan bisa mendapatkan kebahagiaan kalau jalan hidupnya tidak sesuai dengan garis yang Allah gariskan? Ora mungkin. Kalau bahasa sekarang itu hura mungkin. Jadi bukan hanya ora mungkin itu. Iya, nggak mungkin. Karena aturan yang dibuat oleh orang nggak mungkin mendatangkan maslahat. Tapi kalau aturan yang dibuat oleh Sang Pencipta, pasti. Karena Allah paling tahu tentang kondisi makhluknya. Lah ini, Allah tahu bima yasluhu lahum, apa yang terbaik untuk mereka. Wa huwa sabitun la tatabaddalu ahkamuhu ala madyal ayam. Ala madyal ayam. Ya, dan itu tetap terus. Hukum Allah itu tidak mengalami perubahan seiring dengan hari-hari yang jauh. Misalkan, ini zaman unta cocok. Kalau sekarang zamannya sudah bukan zaman unta. Ini kalau era zaman dulu cocok. Sekarang era milenial sudah nggak cocok. Enggak. Allah bikin aturan itu Allah paling tahu. Itu nanti terus bermaslahat seiring dengan perkembangan zaman. Ya. Saudara yang saya hormati, wa inna sababa saqail alam amatan wal alam al islami khasatan. Maka sesungguhnya sebab kesengsaraan alam secara umum dan negeri Islam secara khusus, dan apa yang didapatkan dari masalah kehinaan, kerendahan,
itu meninggalkan berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Sumbernya itu. Sudah nanti musibah, bala, ya penderitaan, problem yang tidak kunjung selesai. Itu sebabnya karena meninggalkan aturan Allah dan Rasul. Ya, demikian pula wala izalil muslimin, nggak ada kemuliaan kecuali dengan kembali kepada pengajaran Islam pribadi, masyarakat, kemudian bangsa dan negara. Semuanya kembali kepada pengajaran Islam. Itu sebab nanti kaum muslimin akan mendapatkan kejayaan. Ini poin yang ke-11. Ya, mengamalkan ayat Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah satu kaum sampai kaum itu yang merubah diri mereka sendiri. Artinya nikmat Allah yang Allah berikan itu nggak akan dirubah menjadi azab sampai mereka robah kenikmatan itu dengan kekufuran. Dengan kekufuran. Allah tidak akan mengangkat musibah yang menimpa sampai mereka robah kemaksiatan itu dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Nah ini saudara yang saya hormati poin yang ke-11. Jadi ciri golongan yang selamat itu yang ke-11-nya mengingkari aturan buatan manusia. Hanya kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala karena aturan Allah itu yang terbaik. Allah paling tahu tentang kemaslahatan makhluknya. Wallahu ta'ala alam. 11 poin. Nanti poin yang terakhir tentang jihad, insya Allah kita akan baca di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Sebelum ditutup barangkali ada yang tanyakan. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.